Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Polkesma dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Kembali bersama saya, Ubay, dalam acara Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, pada episode pertama ini kita mengangkat tema tantangan dan peluang lulusan Promkes di lingkup BKKBN. Berkaitan dengan hal tersebut, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Mari kita sambut bersama kita Profesor Rizal. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Prof, kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat dan tetap semangat nih. Tetap semangat, memang itu yang kita harapkan ya, Prof. betul. Selalu sehat, selalu semangat ya, Prof, karena Iya. sehat itu yang utama ya, Prof ya. Betul sekali, apalagi sekarang ini kita sedang berkomunikasi dengan sahabat sehat Polkesma, betul, Prof. Mungkin Profesor bisa sebelumnya memperkenalkan diri agar teman-teman kita tahu semua nama lengkapnya, Prof. Silakan, Prof. Baik, sahabat sehat Polkesma semua, dimanapun Anda dapat mendengar siaran kami ini, disiarkan langsung dari kampus Polkesma Politeknik Kesehatan Masyarakat di Malang. Nama saya panjang nih ya, Muhammad Rizal Martua Damanik ya. Sehari-hari sekarang saya mendapat amanah di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN. Tapi home base saya adalah guru besar di bidang gizi masyarakat, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University di Bogor. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin bisa diceritakan, Prof, kalau selain di BKKBN, aktivitasnya Profesor mungkin bisa menginspirasi untuk kita semua? Ya, selama ini saya full time ya sebagai deputi di BKKBN, cuman di sela-sela kegiatan saya juga masih aktif ya untuk menghadiri berbagai seminar baik di dalam ataupun di luar negeri, juga untuk tetap update dari segi saintis gitu ya. Betul, Terus saya juga masih membimbing mahasiswa khususnya yang di program Pascasarjana untuk program doktoral. Doktoral, oh baik, Iya. termasuk luar biasa loh, Prof ini. Kalau di BKKBN sendiri, Prof, mungkin bisa diceritakan, Prof, di bidang apa dan apa saja sih yang dilaksanakan, Prof? Ya. Kalau di BKKBN? Ya, kalau BKKBN itu kan singkatannya pertama dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya. Jadi BKKBN itu memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan bahwa penduduk di Indonesia itu yang merupakan sumber daya manusia Indonesia itu berkualitas melalui pendekatan Keluarga, betul, Prof. Nah, kependudukan. Jadi kalau bicara kependudukan itu yang menjadi tugas dan fungsi BKKBN itu adalah penduduk, mulai dari calon penduduk ya. Calon penduduk ini dalam artian mereka-mereka yang masih dalam kandungan gitu betul, ya. Prof. Oke. Kemudian nanti kandungan ini juga kita intervensi melalui edukasi kepada ibu hamil. Kemudian nanti yang dalam kandungan ini lahir menjadi baduta, batita, ya, balita, ya, kemudian tumbuh kembang lagi menjadi anak SD, remaja, dan kemudian menjadi pasangan usia subur ya. Betul, Sebelum mereka kemudian menjadi orang tua yang hebat, oke. gitu. Nah, itu orang tua hebat, itu slogan-slogan dari BKKBN ya, Prof? BKKBN. Nah, Iya, Prof. karena diintervensi sejak masih dalam kandungan, kemudian juga menjadi orang tua hebat, dia dapat tumbuh hidup sampai memasuki periode lansia. Lansia, betul. Jadi kita juga memiliki slogan lansia tangguh. Oh, lansia tangguh ya, Prof ya. Nah, jadi inilah ya siklus kehidupan yang menjadi salah satu tugas daripada BKKBN dari aspek kependudukan ya. Nah, kemudian dari segi keluarga berencana, ya dari namanya kan kita bisa lihat ya bahwa keluarga berencana tuh tidak melulu itu tentang alat kontrasepsi, tapi betul, bagaimana sebuah keluarga yang dicita-citakan itu harus direncanakan. Oh, baik, Itu Prof. sebabnya namanya
Keluarga berencana. Jadi kita harus merencanakan kapan kita akan Menikah. menikah dengan Siapa, iya betul, kemudian Bang. Lahir, konsekuensinya adalah bagaimana. harus berapa anak, kapan akan memiliki anak, betul, apakah Bang. harus segera atau bisa ditunda, begitu ya. Kemudian juga merencanakan nanti kalau sudah punya anak cucu nih ya, jadi lansia, Mau kira-kira ngapain? aktivitasnya apa Baik, gitu ya. Prof, iya. Nah, jadi ini semua tadi adalah tugas dan fungsi dari aspek kependudukan Ya. dan juga dari keluarga berencana yang diemban oleh BKKBN. KBN. Ya. Prof, kalau di BKKBN itu kalau kegiatannya yang terkait dengan Promkes nih apa saja, Prof? Mungkin bisa diceritakan, Prof? Promkes. Iya, Promkes berkaitan itu dengan kan Promkes. promosi kesehatan. Iya, betul, ya. Prof. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang promosi kesehatan, nah semua rantai kehidupan tadi saya kira membutuhkan peran seorang promotor kesehatan. gitu ya. Misalnya saja ya pada saat seorang wanita sedang mengandung, ya menjadi hamil, dia kan perlu juga mengetahui tentang aspek-aspek atau praktek-praktek yang baik bagi kesehatan seorang wanita yang sedang menyusui, kayak begitu ya, atau yang sedang hamil, bagaimana agar kehamilannya lancar ya. Kemudian juga nanti pada saat lahir ini mempraktekkan hal-hal yang baik. Ya. Misalnya saja menyusui ASI secara eksklusif. Ya. Perilaku ya, Prof ya. Perilaku sehat, healthy life. Betul. Dan sekarang ini kan kita sedang menghadapi tantangan yang dijadikan sebagai program prioritas nasional. Yaitu adalah program percepatan penurunan stunting. Termasuk tugasnya BKKBN ya, Prof ya? Iya, BKKBN selain tadi yang sudah saya sampaikan juga mendapat mandat dan amanah baru dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketua pelaksana percepatan stunting di Indonesia. Nah, berbicara tentang stunting itu sendiri. Stunting itu kalau dari segi definisi ini kan adalah gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang akibat daripada kekurangan gizi secara kronis. Betul. Nah, berbicara kekurangan gizi yang menyebabkan stunting, tentu ini banyak aspek, ya. Artinya apa? Kurang gizi secara kronis dalam waktu yang lama. Ada kemungkinan mereka tidak mengonsumsi bahan pangan yang bergizi. Satu, ini karena tidak tersedia pangannya. Oh iya, betul. Tidak ada bahan pangan karena lokasi geografis barangkali yang kering dan seterusnya karena pengatur cuaca ya. Kemudian yang kedua, kalau ada pangan ya, masyarakat mampu atau tidak misalnya membelinya. Ya. Kemudian ini berarti sektor ekonomi, pendapatan keluarga yang tidak mencukupi. Nah, kalau ketiga ini kan ada pangannya, kemudian ekonomi kemampuannya, tapi tidak tahu. Iya, pengetahuannya ya. Perlu edukasi berarti ya, Prof ya? Perlu edukasi. Nah, dari ketiga contoh yang saya berikan faktor penyebab stunting saja, ini artinya apa? Artinya perlu ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dan saya kira ini beririsan dengan tugas dan fungsi seorang calon atau seorang sarjana promosi kesehatan. Baik, gitu? Prof. Ya, Prof. Bagaimana pentingnya mencuci tangan sebelum makan, kemudian mencuci bahan pangan sebelum diolah dengan air yang bersih. Gitu ya. Kalau tidak tersedia air bersih, bagaimana upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Belum juga tentang kebiasaan mandi, BAB, pemberdayaan ya, Prof ya. Jadi luas sekali sebetulnya yang dapat dilakukan oleh sarjana promosi kesehatan nanti ini pada saat mereka sudah menamatkan pendidikannya ya. Karena kembali kepada isu stunting itu kan penyebabnya kompleks betul ya. Salah satunya perilaku ya, Prof. Salah satu perilaku hidup sehat ya. Dan tidak hanya melulu berbicara tentang perilaku, tapi juga mampu menjelaskan secara komprehensif ya. Keterkaitan itu tadi, bahan pangannya tidak ada. Ya, ada misalnya, tapi tidak ada ekonomi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, seorang promkes ini memiliki peran di situ. Misalnya saja, kalau tidak mampu beli,
Kenapa tidak menanam di halaman? Mm-mm. Nah, kan ilmu-ilmu ya, Ya, solusi-solusi betul, seperti ini itu betul. bisa gitu loh. Betul. Kalau misalnya menanam di halaman, gitu, kemudian mencucinya gimana? Mm-mm. Gitu, tidak ada sarana air bersih. Mm-mm. Nah, barangkali bisa dilakukan secara gotong royong, mencari solusi alternatif terhadap ketidaktersediaan air bersih tadi itu apa? Bisa saja dengan menjajaki kepada kantor dinas PUPR barangkali Unsur apakah pimpinan ya, untuk ya kayak begitu advokasi ya, ya, dilihat atau mencari alternatif sumber-sumber air yang air. lain. Misalnya ada mata air, kemudian dari mata air itu kita tampung di tempat penampungan Penampungan, betul, barangkali iya. secara gotong royong untuk satu RT Untuk atau bersama, satu RW iya. begitu ya. Nah, saya kira ini sih peran daripada Promkes ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ya. Karena di Prof, ya. BKKBN sendiri juga ada ya yang namanya untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai tugas dan fungsi BKKBN ini kita menggunakan juga tenaga penyuluh ya Prof keluarga ya. berencana. Baik Prof, baik Prof. Jadi saya kira ini kurang lebih kan sama ya. Iya, betul. Antara penyuluh keluarga berencana PKB namanya dengan Promkes itu tadi. Betul Prof. Ya. Prof, ini sangat menarik ya Prof. Tadi sejalan dengan yang Profesor katakan ada penyuluh nih. Iya. Kebetulan teman-teman ini kan juga baru lulus, saya juga baru lulus. Iya. Kira-kira bagaimana Prof tipsnya dan peluangnya untuk mungkin bisa bergabung di BKKBN atau bagaimana Prof? Iya, saya kira BKKBN bukan salah satu, bukan satu-satunya Satu-satunya, maksudnya betul, gitu ya, ya, tepatnya. Jadi saya kira karena program kita percepatan penurunan stunting ini adalah program nasional, prioritas nasional yang harus diselenggarakan, Bersama. dilaksanakan oleh pemerintah daerah di 34 provinsi di Indonesia, tentunya banyak sekali institusi yang bisa mengakomodir keinginan daripada para alumni-alumni di Promkes. Misalnya saja dengan melakukan dialog terlebih dahulu barangkali ya, komunikasi informasi tentang apa kepakaran ya, output daripada sarjana Promkes ini di bidang apa misalnya kayak begitu, sehingga bisa mulai berpartisipasi dengan katakanlah kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, kabupaten dan kota. Ya, misalnya bisa menjadi membahas masalah pernikahan usia anak, mencegah pernikahan usia anak, sampai juga kepada masalah pola hidup bersih dan sehat, itu kan bisa sekali ya. Jadi intinya adalah mungkin saja di luar sana stakeholder yang tersedia itu belum terekspos dengan apa yang dimiliki, kepakaran yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki oleh tenaga Promkes ini kepada instansi-instansi yang lain. Oleh karena itu melalui komunikasi dan dialog ya, sehingga terakhirnya nanti terjadi kesepemahaman, tentunya ini akan bisa menjadi salah satu tempat lahan untuk menampung para alumni Promkes. Betul. Terima kasih Prof Rizal. Mungkin ini bisa menjawab dari teman-teman semua yang ada di rumah maupun di manapun Anda berada, sahabat Sehat Polkesma. Jadi berikut ini merupakan bincang-bincang oleh Prof Rizal bersama saya. Saya rasa mungkin ada statement yang harus disampaikan dari Prof atau quotes Prof, silakan Prof. Iya, saya kira masa-masa sekarang seperti di kampus ini ya, masa dalam proses pertumbuhan ini merupakan masa yang tidak akan berulang kembali. Banyak ide-ide kreatif yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Alangkah baiknya jika bisa dikomunikasikan dengan berbagai pihak ya, mengenai potensi-potensi yang dimiliki tadi. Ini saya kira saya yakin ini akan mendapat tempat tersendiri di para instansi-instansi yang membutuhkan tenaga Promkes ini. Terima kasih Prof Rizal, sehat selalu. Mungkin nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih sahabat Sehat Polkesma dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat seperti yang Prof Rizal lakukan. Dan salam sehat selalu, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.